Nih, ini ada tulisan dilarang membuang sampah tempat ini. Nah, tapi di sininya sampah semuanya. No, ini sampah. Kalau yang kayak gini sih sampah nggak apa-apa karena jadi pupuk. Kalau yang kayak gini kan udah, memang udah nggak normal gitu ya. Kan seluruhnya memang sampah mah dibuang di tempatnya, nggak usah pakai tulisan kayak gini juga. Ini mah udah double kuadrat. Udah ada tulisannya, tetap aja kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kepada Bapak Ibu Guru yang ada di kelas, mohon anak-anaknya waktu 10 menit atau 15 menit keluar kelas, lihat halamannya, halaman kelasnya masing-masing. Saya minta itu banyak sampah, tolong diambil sampahnya, kemudian simpan di tempat yang sesuai. Kalau sampah organik di sampah organik, yang sampah plastik simpen di tempat sampah plastik. Hei, ayo bersih-bersih. Ayo jangan duduk-duduk. Ayo harus bersih kelasnya. Nah, nih, ini ada tulisan dilarang membuang sampah tempat ini. Nah, tapi di sininya sampah semuanya. No, ini sampah. Kalau yang kayak gini sih sampah nggak apa-apa karena jadi pupuk. Kalau yang kayak gini kan udah, memang udah nggak normal gitu ya. Kan seluruhnya memang sampah mah dibuang di tempatnya, nggak usah pakai tulisan kayak gini juga. Ini mah udah double kuadrat. Udah ada tulisannya, tetap aja kayak gini. Padahal buang sampah di tempatnya ya udah normal. Orang normal itu, orang yang punya pikiran normal itu buang sampah pasti di tempatnya. Gitu. Nah ini mah udah dikasih tahu juga, memang nggak normal banget kayaknya. Sekolah-sekolah itu harus mengajarkan kecintaan terhadap lingkungan, terhadap kebersihan. Kalau mereka tidak biasa dididik bersih, nanti di masyarakatnya nggak akan pernah hidup bersih. Wah, tuh. Padahal setiap pagi itu, sebelum masuk ke kelas, itu anak-anaknya harus bersih ya. Ada mic nggak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kepada Bapak Ibu Guru yang ada di kelas, mohon anak-anaknya waktu 10 menit atau 15 menit keluar kelas, lihat halamannya, halaman kelasnya masing-masing. Saya minta itu banyak sampah, tolong diambil sampahnya, kemudian simpan di tempat yang sesuai. Kalau sampah organik di sampah organik, yang sampah plastik simpen di tempat sampah plastik. Saya minta ini sekolah harus bersih.
Karena sekolah itu tempatnya mencari ilmu, merubah pengetahuan, merubah perilaku. Jadi perilaku anak-anak di sini harus bagus. Sebelum masuk kelas, biasakan bersih-bersih di halaman kelasnya masing-masing. Saya minta semuanya keluar 10 menit untuk belajar memungut sampah. Belajar membuang sampah pada tempatnya, karena banyak sampah plastik berserakan. Saya minta kebiasaan ini dilakukan setiap hari. Guru-guru sebelum masuk ke kelas harus membiasakan mungut sampah bersama anak-anaknya. Mungut sampah sehingga halaman kelasnya harus bersih. Biar jadi ciri bahwa ini tempatnya orang-orang berpendidikan dan layak memberikan ilmu dan perilaku kepada anak-anaknya. Yang plastik buang ke tempat plastik, yang organik buang ke tempat organik. Biasakan ini setiap hari. Barusan saya masuk ke SMP 5 yang begitu luas, bersih sekolahnya. Anak-anaknya yang lain pembiasaan, 2 orang ada di kelas-kelas, kelasnya semuanya bersih. Saya minta itu juga terjadi di sekolah ini. Semua bapak ibu yang masih di kelas, keluar kelas, bawa anak-anaknya 10 menit mungut sampah di halaman kelas, kemudian buang ke tempatnya masing sesuai dengan jenis sampahnya. Setelah itu masuk kembali ke kelas. 10 menit itu adalah belajar merubah perilaku anak-anak. Halaman kelasnya harus bersih, depan, belakang, kanan, kiri, samping ya, harus bersih. Biasakan setiap halaman itu jadi tanggung jawab anak yang tinggal di kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersih-bersih. Harus bersih kelasnya. Nggak boleh ada sampah, harus setiap hari. Nih, di sini nih kotor nih, kelas siapa nih? Sok keluar bersih-bersih. Harus setiap hari dibiasakan. Nah, gitu. Yang plastik sama plastik. Yang plastik-plastik diambil, kumpulin. Hei, ayo bersih-bersih. Ayo jangan duduk-duduk. Ayo harus bersih kelasnya. Gitu, nanti setiap hari harus bersih-bersih. Malu kan kalian sekolah, jangan dicampur. Yang plastik pisah, plastik. Yang daun-daunan. Ya. Malu. Masa anak sekolah kotor kelasnya? Gimana? Harus bersih tiap pagi bersihin. Ayo bersih-bersih, ayo bersih-bersih, ayo. Bersih-bersih. Harus bersih sampahnya. Ya, nanti cuci tangan. Udah bersihkan ya. Udah. Nah, ini kotor banget ini. Ayo, yang plastik sama yang plastik ya. Nah, ini harus. Nih, ini anak-anak apa? Paskibra.
Anak-anak Paskibraka harus jadi pelopor. Kalian belajar ketertiban, bener nggak? Belajar ketertiban kan? Baris harus tertib, benar? Benar kan? Nah, demikian juga dengan lingkungan. Jadi kalian berbaris itu adalah simbol bahwa kehidupan kalian harus tertib. Tertib apa? Tertib buang sampah. Itu. Tertib semuanya, parkir tertib, buang sampah tertib di tempatnya, masuk kelas tertib. Nah, yang kalian berbaris itu kayak gitu harus sama gerakannya itu. Jadi anak-anak Paskibraka harus jadi pelopor di sini. Kalau nggak ada yang sesuai, nggak tertib kan? Ya, itu biar hebat, biar ada dampaknya terhadap kehidupan. Kan nggak cukup buat apa berbaris kalau kehidupannya berantakan, benar nggak? Iya, baris berbaris itu biar tertib melangkahnya, bergeraknya, kemudian biar di kehidupannya juga tertib. Kalau kehidupan tertib, damai, bersih, aman, damai, gitu ya. Ini kan kelasnya banyak banget ya. Dan ini nanti dibagi, nanti diadakan pembiasaan. Jadi 10 menit. Nanti ibu setelah saya pulang, sore lah ya, sebelum pulang nanti dikumpulkan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya dikumpulkan, pokoknya guru jam pertama, kan? Guru jam pertama sebelum masuk itu minta waktunya 10 menit untuk gerakan bersama membersihkan halaman sekolah. Mau kotor mau tidak kotor. Nah, itu yang pertama, 10 menit atau 5 menit lah. Jadi kalau misalnya ini kelas berapa nih? Ini kelas 9B kan? 9B keluar aja, set ke sini, lihat halamannya, set setengah sampai sana tuh, pinggir, belakang, keliling aja semuanya, set dipimpin oleh gurunya. Bersih, udah nggak ada sampah, masuk. Gitu. Setiap pagi. Baik ada sampah maupun tidak ada sampah. Kalau nggak ada sampah berarti gerakannya gerakan sapa halaman aja, menyapa halaman. Oh, halaman saya udah bersih, berarti kan cek kesiagaan belajar. Oh, ada sampah atau nggak ada sampah? Lihat, oke, masuk. Siapapun guru pertama jam pelajaran. Gitu. Sebelum pulang, sama. Sebelum pulang, 5 menit sebelum pulang, guru jam terakhir, itu gerakan cek halaman sekolah sama nyimpen kursi di atas meja. Dibalikin, termasuk nyiram tanaman itu, tanamannya kering atau tidak kering, karena ini kewajiban untuk semua siswa, peduli terhadap lingkungan, bersih itu semua siswa punya harus ditanamkan kebiasaan itu. Misalnya ada tanaman kayak gini kering, oh ini kering harus disiram, berarti 5 menit itu nyiram, gitu. Semuanya kayak gitu, karena ini kalau semuanya bergerak seperti ini luar biasa bersih. Karena setiap tempat ada yang tanggung jawab, yakni kelasnya, gitu. Termasuk tanaman yang mati, itu tanggung jawab kelas. Tanaman yang kering tanggung jawab kelas, sampah yang kotor itu tanggung jawab kelas. Jadi kalau semuanya bergerak, gurunya bisa, siswa-siswanya bisa, maka kelasnya semuanya bersih. Nggak akan berat. Kepala sekolah udah tinggal keliling-keliling aja, lihat kebersihan, enak. Terus penjaga juga udah tinggal hal-hal yang nggak terjangkau sama anak di kelas, penjaga, gitu. Karena ini habituasi pembiasaan anak, gitu. Dan itu belajar, itu 5 menit itu 5 menit belajar. Jadi itu sama-sama belajar, gitu. Jadi jangan sampai, oh ini pelajarnya terkurangi dong 5 menit, enggak. Itu belajar, masuk di pelajaran itu, pembiasaan. Karena halamannya sangat luas. Kalau halamannya nggak ditanggung jawab ini, nanti repot sini Pak. Jadi kalau halamannya tidak jadi tanggung jawab anak di kelas itu, berat. Tanggung jawab penjaga, kepala sekolah, guru, wah berat banget. Makanya tanggung jawab halaman kelas, dalam kali itu tanggung jawab anak-anak. Setiap kelas. Tanaman yang kering, nggak ada tanamannya, tanaman harus disiram, tanggung jawab anak. Halaman yang kotor, tanggung jawab anak. Jadi 5 menit, 10 menit awal, 5 menit akhir. Atau 5 menit, 5 menit. 5 menit sebelum pulang, semua guru
wajib itu. Guru jam terakhir, guru jam pertama. Jadi tanggung jawab melihat halaman sekolah, menyapa lingkungan, menyapa halaman. Istilahnya itu menyapa halaman. Pembiasaan itu karakter, pendidikan karakter, membiasakan anak-anak hidup bersih, punya tanggung jawab. Itu nilai Pancasila, tanggung jawab terhadap tempat yang ia tinggalin, terhadap tempat yang ia tempatin. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dia. Itulah bagian dari mencintai tanah, bagian dari mencintai negara, bagian dari mencintai Indonesia. Itu dimulai dari mencintai kelasnya dulu, mencintai tanah yang ia injak dulu. Biasakan setiap pagi semua kelas pokoknya gerakannya menyapa halaman, gitu. Kalau ini diterapin semua, bukan hanya kebersihan tapi keindahan, kayak harus ada tanaman yang subur. Sekolah ini akan tumbuh dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau ini rutin dikerjakan, ibu udah tinggal menikmati panennya aja. Tumbuhan hijau, sekolahnya bersih, anak-anaknya mempunyai kepedulian yang tinggi. Gitu. Itu Pak, pembiasaan sebelum masuk, sebelum pulang, 5 menit aja. Gerakin semuanya, dan gurunya harus menjadi komando, harus jadi mandor, fasilitator, ngawasin anak-anaknya. Jangan-jangan nggak bersih, jangan ayo bersih-bersih, gurunya leos, jangan. Bersih nggak, quality control dari guru, dicek, oh udah bersih, oke masuk, gitu. Itu pertama yang saya titipin. Yang kedua, kesiswaan Pak Endang kan? Kesiswaan Pak Endang. Coba dimitigasi ke lingkungan-lingkungan sekitar. Takut ada tempat-tempat warung-warung yang suka dipakai nongkrong sama anak-anak. Di situ anak rokok, ruang riung, ketemu sama alumninya. Ada dicurigai. Sudah beberapa. Iya, karena saya menemukan beberapa tempat, termasuk di dekat rumah saya ada. Gitu, nanti di Gang Barokah tuh masuk, terus di daerah situ. Terus Bapak ceklah kerjasama sama lingkungan aja, gitu. Kalau nggak kayak gitu kita kecolongan. Kelas berapa? 9B. Mana gurunya? Gurunya? Ke lapang ya. Oh, ke lapang. Harus bersih kelasnya ya? Halamannya harus bersih, kelasnya harus bersih. Biar kelihatan bahwa kalian itu anak-anak yang sedang belajar. Belajar tinggi-tinggi kalau tempatnya kotor, itu berarti belajarnya nggak ada artinya. Ngerti? Kalau kelasnya kotor, halamannya kotor, itu ciri anaknya kotor. Ya? Iya, berarti jarang mandi. Harus bersih ya? Biar kelihatan, oh sekolahnya bersih, indah, berarti anak-anaknya bagus. Peduli pada kebersihan, mencintai lingkungan. Kalau lingkungan yang kotor nanti akan banyak virus, bakteri, ya. Setiap pagi sebelum masuk kelas 5 menit bersih-bersih semuanya. Jangan ngandelin piket. Kebersihan tanggung jawab bersama. Sebelum pulang bersih-bersih lagi bareng-bareng, pungut satu-satu. Kalau ada 32 sampah, 1 kali mungut selesai itu 1 menit. Kursinya nanti dibalikin. Ngerti? Sebelum pulang semua siswa kursi balikin, simpen. Ya. Semangat belajarnya. Semangat. Ya.